Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berujung, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video dan akan saya komentari nanti, di mana seorang wanita yang muslimah ini mendapatkan hidayah akan nikmat Islam oleh karena keilmuan yang beliau dapati ataupun yang beliau punya, dan kesaksiannya Masya Allah luar biasa, sangat piluh ya, sangat menggugah hati, sangat menyentuh hati, sehingga kita dapat termotivasi akan apa yang beliau ini lakukan maupun apa yang beliau ini sarankan, itu ya. Jadi pesan bagi kita semua kaum muslimin agar kita tetap teguh di dalam nikmat Islam ya, istiqomah dalam keagamaan, istiqomah tentang ketaatan kita kepada Allah lah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, seperti apa yang dilakukan oleh beliau ini. Mari kita saksikan videonya. Nama Teresia itu dikasih nama An-Nisa setelah muslimah gitu ya. Subhanallah. Terus apa yang Bu Anissa rasakan setelah muslimah itu? Alhamdulillah Ustaz, ketika saya sudah bersyahadat, yang saya rasakan adalah saya tenang dalam pemahaman, saya sudah tahu siapa Tuhan saya. Subhanallah. Kalau dulu bingung ini yang mana satu dari antara yang tiga gitu. Tapi alhamdulillah dengan membaca terjemah Al-Quran waktu itu, Allah mudahkan mendapat ilmu juga dengan beberapa buku referensi. Salah satunya adalah bukunya Ustadz Ahmad Didat, The Choice. Lalu juga ada buku Asal Usul Manusia yang ditulis oleh Profesor Maurice Bucaille yang menemukan jasadnya Fir'aun yang ditenggelamkan di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dan ada beberapa buku lainnya yang akhirnya makin memperjelas gitu. Dan alhamdulillah sejak itu saya merasa tenang. Tapi qadarullah Ustaz, saya belum kafah lah ya, bisa dibilang begitu. Dari tahun 2000 saya bersyahadat, qadarullah tahun 2013 saya mendapat kode keras dari Allah ketika melihat ayah saya yang sebelumnya saya kenal ayah saya itu seorang Kristiani, lalu ternyata dia juga bersyahadat, tapi di ujung hidupnya sebelum berpulang qadarullah Allah cabut hidayah menjadi orang yang mundur ke belakang. Nauzubillah. Itu yang membuat saya berpikir keras, dan alhamdulillah ketemu di suratnya Al-Baqarah 208 ya, sudah dia harus kafah ya. Kafah ya. Nah, disitulah yang menjadi titik balik saya. Lalu saya memperbaiki semua, saya tutup aurat, dan alhamdulillah dari situ Allah izinkan saya ketemu salah satu mursyidah yang memang membersamai saya. Qadarullah baru bulan lalu meninggal dunia. Jadi sama Umi Irma saya diajarkan membaca ayat Al-Quran yang tadinya saya belum pernah bisa selesai baca. Iqra tuh nggak pernah selesai Ustaz. Masya Allah. Qadarullah lewat beliau saya diizinkan khatam Quran, dan ketemu bulan Ramadan saya diizinkan itikaf di masjid, dan dari situ lengkap sudah Allah kasih, dan saya dikasih surprise sama suami ke tanah haram. Subhanallah. Jadi itu Luar biasa. Jadi dari kisah tadi ternyata ayah sempat masuk Islam gitu ya. Mana lebih dulu, Bu Teresia, Bu Anissa, atau ayah dulu? ternyata ayah saya lebih dulu. Tapi tidak tahu, keluarga nggak tahu kalau beliau sudah muslim. Iya. Masuk Islam itu. Karena waktu itu memang ayah dan ibu sempat separate gitu. Oh gitu. Jadi ketika saya tahu beliau sudah lebih dulu Islam. Tapi di akhir hayatnya justru malah mundur gitu ya. Iya, adik saya seorang yang belajar teologi, Ustadz, ada kelompok pelayanan umatnya masuk ke rumah sakit. Oh begitu. Jadi dan ayah saya salah satu yang ditarget. Oh Masya Allah. Ya semoga apa namanya ya, kalaupun nanti tidak jumpa lagi ya itulah qadarullah ya. Takdir Allah yang harus kita ikhlas menerimanya. Tapi ada yang menarik lagi dari pengalaman Bu Anissa atau Bu Teresia.
setelah ibu menjadi muslimah itu kan belakangan banyak berkecimpung dalam dunia pergerakan, termasuk sempat masuk ke partai politik dan terdaftar juga sebagai anggota parlemen di DPR RI tahun berapa itu? 2009 Ustaz. 2009. Tapi di tengah jalan kenapa orang kan di mana-mana nyogok pun mau dia untuk jadi anggota dewan, ya kan? Kampanye di mana dia sogok dengan keluar biaya banyak, tapi aneh ini Bu Teresa ini kok malah minta mundur dari parlemen. Itu apa yang menyebabkan, hidayah apa yang datang ke Bu Teresa waktu itu? Qadarullah, pada tahun 2011 ibu saya divonis kena kanker, Ustaz. 2010 akhir sih sebenarnya sudah mulai ada gejalanya, dan 2011 itu sudah rajin ke rumah sakit, dan di saat yang bersamaan ayah kami juga sakit itu, dan saya juga merasakan banyak kepenatan di dalam sana karena memang yaitu pertarungan antara yang hak dan yang batil banyak sekali di dalam sana, dan sifatnya kolektif kolegial, jadi banyak-banyakan orang baik atau banyak-banyakan orang yang tidak baik gitu. Jadi cukup panjang perjuangannya, dan di saat yang bersamaan kedua orang tua saya sakit, qadarullah 2012 ibu saya meninggal. Jadi sebelum Non-muslim ya, non-muslim. non-muslim, tapi yang menarik sebelum ibu saya meninggal itu ibu saya berpesan, pertama, nak kalau jadi Islam yang taat. Kedua, nak berjuang bisa di mana aja. Dan itu yang insya Allah jadi salah satu bekal saya sampai sekarang, bahwa ya memang harus menunjukkan totalitas gitu. Masya Allah. Dan ternyata medan dakwah itu lebih luas lagi daripada Parlemen sekedar di parlemen. Subhanallah. Gitu. Makanya Jadi saya mengundurkan diri 2012. jadi sudah, padahal modal belum kembali tuh ya. Alhamdulillah saya nggak pakai modal, Nggak pakai modal, Ustaz, dari ya? segi Subhanallah. finansial, Iya. cuman biaya operasional. Tapi yang saya dulu tekankan adalah bagaimana ilmu saya kuliahnya memang komunikasi politik, dan memang saya dulu berharap dengan ilmu yang saya dapatkan saya bisa bermanfaat gitu. Apalagi Bu Anissa dulunya seorang artis, tentu dikenal ya. Kalau kita buka di YouTube ya sangat terkenal lah beliau ini. Jadi untuk menggait suara itu tentu gampang lah ya. Jadi public figure Indonesia mudah sekali untuk meraih suara. Tapi subhanallah, hidayah Allah berikan kepada beliau banyak. Semua lewat keluarga, lewat orang tua. Beliau ternasihati sendiri, di samping melihat kenyataan di masyarakat, ternyata menurut cerita beliau tadi jauh lebih bermanfaat dakwah di masyarakat ketimbang duduk di parlemen sana. Dan sekarang sudah Bu Anissa buktikan ya, sehari-hari dakwah ya, dakwah dan terutama mendampingi para mu'alaf, dan beliau bikin komunitas namanya Sister Villa ya, yang dalam komunitas ini umumnya para mu'alaf dan mu'alafah ya Bu Anissa ya. Jadi luar biasa pemirsa. Sebenarnya ingin kita gali lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman religi beliau, bagaimana kiprah beliau di masyarakat, tapi waktu kita yang terbatas, dan di sebelah beliau ada lagi yang mau kita dengarkan testimoninya. Dan saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Anissa. Nanti kita bincang-bincang lagi sedikit, ada nanti konklusinya dari pengalaman spiritual Bu Anissa. Nah, saya berikan waktu kepada Ibu Nevi. Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Sekarang udah saya panggil Ustazah saja ya, karena memang sudah jadi Ustazah ya. Walaupun Masih belajar, umurnya di dalam agama Islam. Boleh pemirsa Nabat TV ini, Ustazah sudah merindukan ya, selalu menanti-nanti testimoni para mu'alaf ini, apalagi tokoh-tokoh ya. Mungkin saya minta sedikit sharingnya. Diawali dengan perkenalan dulu, silakan Ibu Nevi. Ya, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat iman Islam yang telah Allah berikan kepada hambanya yang hina ini. Salam dan salawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, saya perkenalkan dulu bahwa nama saya Nevi Natalia Nanlohi. Saya berasal dari Kristen Protestan, dan dulunya saya adalah seorang tadi sudah sempat disebut misionaris. Ya, saya pendeta 14 tahun dan di Lembaga Alkitab Indonesia selama 10 tahun. Jadi ketika pendeta itu umur 24 tahun, tapi justru ketika menemukan Islam umur 42 tahun. Dibalik. Tinggal dibalik saja. Subhanallah, Masya Allah.
aktivitas. Itu nama Islamnya sekarang apa? Oh ya, nama setelah bersyahadat, lalu Natalia itu diganti dengan Amalia. Diharapkan itu menjadi sebuah doa untuk banyak melakukan amal-amal soleh. Amin. Semoga itu semakin melengkapi nikmat iman Islam dan perjalanan saya untuk mempertahankan iman Islam. Subhanallah. Tapi keluarga memang semuanya non Muslim ya? Iya, keluarga saya semuanya non Muslim, belum ada yang Islam, dan itu juga menjadi pergumulan saya. Maka juga menjadi doa-doa dalam setiap sholat ya. Ketika selesai sholat itu selalu yang saya dipanjatkan, semoga Allah juga tidak hanya memberikan hidayah itu kepada saya, tapi juga kepada keluarga besar, karena memang belum ada yang masuk Islam. Masya Allah. Berarti Ya. Ibu Nepi orang pertama dari keluarga yang muslimah ya? Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Dan lagi ketika berproses di dalam Islam itu sebenarnya saya ditanyakan oleh seorang teman saya masa kecil. Pertanyaan itu sederhana sekali. Mungkin dia melihat kiprah saya dalam kegiatan Kristen ya, dalam kegiatan penginjilan. Lalu mungkin disitulah saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan. Dia bertanya bahwa apa sih sebenarnya yang kamu pahami tentang Islam? Dari pertanyaan itu kemudian bergulirlah banyak pertanyaan, perdebatan kurang lebih sepanjang 2,5 tahun. Jadi sampai akhirnya titik baliknya adalah ketika saya sendiri sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang kebenaran Islam. Islam tak terbantahkan, Islam itu benar, hanya dalam hati ini belum tergerak untuk mengimani Islam. Cukup sebatas pikiran, belum sampai ke hati. Maka saat itu dalam pergumulan 2,5 tahun itu saya menemukan bahwa memang benar banyak orang mungkin tahu tentang Islam, tetapi banyak juga yang tidak bisa untuk masuk Islam karena betul hidayah hanya milik Allah. Betul. Maka saya bersyukur bahwa saya adalah salah seorang yang Allah pilih untuk menerima hidayah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah saya merespon tentang hidayah ini? Maka ketika mengcompare Alkitab dan Al-Quran, banyak hal yang saya dapatkan, tapi pada satu titik saya dipertemukan dengan surat Al-Fatihah, yang dimana Allah benar-benar membuat saya untuk meyakini jalan yang lurus itu, yang setiap kali wajib kita mendoakan, yang dulunya seringkali doa itu yang saya ingkari ya, tapi akhirnya Allah mempertemukan itu dalam surat Al-Fatihah, dan akhirnya semakin mantap setelah melakukan banyak upaya riset, kemudian banyak melakukan pendalaman-pendalaman sendiri ya, dengan mengcompare Al-Quran dan Alkitab. Saya sampai pada satu titik, kalau dalam Al-Quran mengatakan ketika telah ditemukan yang hak, maka orang berbondong-bondong dengan sukarela masuk Islam, tapi ada juga walaupun sukarela dan terpaksa pasti masuk Islam. Saya termasuk kategori yang kedua, terpaksa. Kenapa? Karena saya kalau tidak memaksakan diri saya masuk Islam, mungkin saya akan menjadi golongan orang-orang yang hanya tahu tentang Islam, tetapi orang yang tak tersentuh hidayah. Maka ketika itu saya temukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 ya. Saya tuh bertanya begini, kenapa harus Islam yang kafah? Kenapa Allah tidak mengatakan masuk Islam lah? Nah itu yang menjadi sebuah titik balik bahwa ada apa dengan kafah ini. Sehingga akhirnya ternyata kafah adalah ketika saya memahami Islam tidak cukup hanya sekedar pikiran, Ustaz, tapi tentu lebih lanjut membuka hati untuk bisa menerima hidayah, dan hidayah itu ternyata hanya bisa diterima oleh hati yang benar-benar tunduk kepada Allah. Dan itu sama dalam Alkitab, dan sama seperti yang nabi-nabi, semua nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam memuat itu di dalam tulisan itu atau perkataannya Nabi Isa dalam Alkitab. Maka saya memantapkan hati, walaupun waktu itu hati masih berat sekali, tapi saya katakan ada seorang ustadz dan juga teman masa kecil saya ini, saya bismillah ingin syahadat
Saya katakan, maka pada tanggal hari Rabu 6 Januari 2016 tepatnya di Surabaya, saya bersyahadat. Lalu saya mulai masih tergelitik dengan kafah itu, saya terus mencari. Maka ketika selesai syahadat itu, saya katakan bahwa saya nggak bisa begini aja. Saya tidak mau menjadi golongan umat Islam yang tidak paham Islam. Maka saya mencoba mencari untuk belajar, dan alhamdulillah 2017 Januari 2017 Allah mengantarkan saya ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan, dan sampai saat ini saya belajar di situ. Masya Allah. Lalu sebagai ungkapan syukur saya untuk hidayah yang Allah berikan, karena itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Saya tahu bahwa dengan gerak dakwah, insya Allah Allah memberikan hidayah juga bagi keluarga. Jadi sebenarnya dakwah ini semata-mata supaya mohon ridho Allah, dimudahkan hidayah untuk keluarga saya. Dan juga dengan bersama dengan suami, kami membuat sebuah gerakan, yaitu Gerakan Islam untuk Semua, adalah sebuah upaya dakwah kepada orang-orang non-muslim. Setidak-tidaknya mereka tahu tentang indahnya Islam. Perkara hidayah mereka mau masuk Islam atau tidak itu bukan urusan saya, tapi itu adalah hidayah dari Allah. Maka tugas kewajiban saya adalah bagaimana menyampaikan Islam setelah sudah Islam ini, sehingga Islam itu memang benar indah, dan Islam itu agama yang patut untuk diikuti, dan agama yang merupakan agama kasih sayang. Subhanallah. Wah, luar biasa ini, panjang sekali pengalaman Bu Nevi yang begitu menarik. Tadi masih seputar pengalaman mau perkenalan, tapi beliau sudah lanjutkan sampai kepada testimoni bagaimana mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tadi sudah menjelaskan siapa beliau yang sesungguhnya. Tadinya gitu ya, beliau seorang aktivis dari agama lain, itu luar biasa. Dan yang paling menarik tadi pemirsa, beliau dengan kesadaran pribadi ingin mengcompare ya antara kitab suci umat Islam dan kitab suci yang sebelumnya itu. Lalu dari situ beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mempelajari Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Kalau boleh tahu Ibu Ustazah Nevi, apa yang memotivasi Bu Nevi dulu untuk mengcompare antara kitab suci agama Islam dan Kristen itu? Ya, pertama adalah ketika saya mencari tahu dulu apa sih, kan mereka mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa tentang keilahian Yesus lah, ya, ketuhanan Yesus dipertanyakan. Kemudian bagaimana Tuhan sendiri menyampaikan, memperkenalkan dirinya bahwa Tuhan itu Esa satu. Lalu itu ada di Al-Quran, juga ada di Alkitab. Pertanyaannya adalah tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin dua-duanya salah. Mesti ada salah satu yang benar dan salah satu yang mungkin tidak tepat. Maka saya perlu melakukan compare. Dasar itulah yang dimana saya membuat sebuah riset sampai pada satu titik bahwa ketika membaca Al-Quran, karena saya tahu Al-Quran itu sama dengan Alkitab bahasa Ibrani, dari kanan ke kiri, dari belakang ke depan, maka saya tidak salah membuka, insya Allah. Maka ketika saya buka, saya langsung dipertemukan sama Allah untuk semua pertanyaan yang selama ini saya hujat atau yang saya pungkiri kebenarannya, yaitu jalan yang lurus. Bagi saya saat itu adalah jalan yang lurus ini ada pada agama saya sebelumnya. Ternyata ada dalam Islam. Nah, bagaimana saya membuktikan? Maka itu saya melakukan upaya riset, dan di sini supaya adil, ya namanya kan kita mengemukakan kebenaran, tidak boleh tidak boleh hanya menurut saya, perasaan saya, tapi itu harus secara tepat, logika. Ada konsep, lewat konsep lah. Ada konsep. Jadi ketika menemukan kebenaran dalil itu, saya katakan nggak bisa enggak, ini saya harus benar-benar berada pada keyakinan yang dimana Nabi Isa alaihissalam justru yakini itu. Kalau saya memang ingin jadi pengikut Nabi Isa yang sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah ternyata kan Islam juga
tidak sempurna imannya apabila tidak mengakui salah satu nabi. Tapi kalau di sebelumnya bahkan ada 2 nabi yang tidak diakui. Ya, itu menjadi salah satu alasan saya, Ustaz. Sehingga saya katakan bahwa mungkin masih banyak di luar sana saudara-saudara saya yang belum Islam ini, mereka wajib tahu tentang kebenaran ini. Perkara nanti agama mereka seperti apa gitu ya. Saya kemudian gimana reaksi mereka, saya anggap itu sebagai sebuah resiko. Masya Allah. Karena itu kita menyatakan Nabi saja menanggung resiko itu. Betul. Kenapa kita menghindar dari resiko? Yang penting kita menyampaikannya secara bahasa yang baik. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan bahasa yang sangat baik. Ya, jadi saya belajar semua dari Al-Quran. Subhanallah. Secara implisit, Bu Nevi dan juga Ibu Anissa Teresa ingin mengatakan kepada pemirsa terutama yang non-muslim, sebenarnya sudah waktunya kita membuka diri untuk mempelajari konsep-konsep agama lain. Jadi kita membuka diri, pelajarilah agama orang lain sebagai wacana pemikiran, wacana ilmu pengetahuan kepada Anda semuanya. Soal Anda nanti akan diberikan petunjuk apa tidak oleh Allah, itu adalah urusan pribadi masing-masing dan juga urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ingin beliau katakan barangkali sudah waktunya kita mengkaji kebenaran. Bahwa kebenaran itu tidak diukur, tidak dilihat dari jumlah pengikut suatu agama yang banyak atau sedikit. Bukan itu parameter kebenaran suatu agama. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti faktor kebanyakan orang yang mayoritas, maka boleh jadi orang yang banyak itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita akan menemukan kebenaran yang hakiki kalau kita hanya melihat jumlah penganut agama ini paling banyak, barangkali itulah kebenaran. Tidak. Maka yang ingin beliau pesankan tadi, mari kita mempelajari konsep-konsep agama itu, karena kebenaran suatu agama diukur dari sejauh mana sumber-sumber agama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan beliau berdua, melakukan sebuah riset tadi ketika membandingkan 2 kitab suci ini, yang mana yang bersumber dari Allah, yang mana yang tidak. Akhirnya ditemukan kebenaran itu ada dalam Al-Quran ketika beliau buka pertama kali dalam surat Al-Fatihah. Begitu Ustazah Nefia. Subhanallah. Memang pemirsa, belakangan ini mungkin karena tuntutan zaman, di mana sekarang ini bukan lagi ini zaman ilmu, ya. Dan apalagi ilmu itu sudah sangat dekat dengan kita, teknologi itu sekarang sangat mudah kita akses. Nah, saya pikir memang sudah waktunya setiap umat beragama, baik dia yang sudah muslim sekalipun, membuka diri untuk mengetahui seluk-beluk agama orang lain sebagai wacana ilmu pengetahuan, agar Allah memberikan kita hakikat kebenaran itu sendiri. Nah, beliau berdua ini sudah melakukan sebuah penelitian itu, dan akhirnya Allah tunjukkan kepada beliau berdua kebenaran itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Betul begitu ya Ustazah ya? Nah, terus dari sudah dapat hidayah begini, apa target-target yang Ustazah Nevi lakukan sekarang untuk kan gini, ada namanya tahadus bin nikmah, ya kan? Kita mendapatkan nikmat dari Allah kan bukan hanya membuat pribadi kita. Bagaimana nikmat ini juga kita ceritakan kepada orang lain gitu. Apa yang Ibu Nevi lakukan dalam rangka tahadus bin nikmah ini? Ya, alhamdulillah. Bismillah. Yang pertama saya lakukan adalah tadi yang saya sudah sempat ceritakan, bahwa bagaimana saya mengejawantahkan atau mewujudkan hidayah itu dalam bentuk tindakan yang konkret, adalah ketika menyampaikan tentang Islam yang indah, terutama kepada orang-orang mayoritas non-muslim, lewat tulisan, lewat kegiatan dialog, kemudian juga dalam kesempatan taklim, dalam kesempatan tablik akbar, mungkin kepada yang non-muslim lewat tulisan ya, kemudian lewat aksi kemanusiaan. Kita menampilkan dulu praktek hidup umat, praktek hidup Islam yang benar, yang rahmatan lil alamin itu penting, sehingga orang bisa melihat, oh ya betul, memang Islam itu indah.
Dan dia masuk Islam itu ternyata memang berubah gitu ya. Iya, dan ketika saya masuk Islam harus ada perubahan. Seperti itu, perubahan yang lebih baik, terutama untuk bagaimana menampilkan Islam yang benar di hadapan makhluk, dan juga bagaimana sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, memperlakukan hidup ini dengan lebih Islami lagi. Lalu tidak sampai di situ juga, bagaimana supaya paling tidak keluarga saya, mereka bisa lihat bahwa ada perubahan yang real, yang nyata dari diri saya ketika Islam. Lalu kemudian mereka akan melihat bahwa saya ingin mengajak mereka untuk masuk Islam. Pertama-tama adalah saya tetap mengatakan kepada mereka bahwa saya ini tidak lari dari kehidupan mereka. Saya tidak jauh ketika saya sudah Islam, kita tetap sama. Dan pertama-tama adalah akhlak ya, akhlak yang dikedepankan, supaya mereka melihat bahwa memang, karena di luar sana termasuk keluarga saya, bahkan termasuk saya dulu, adalah mencap Islam itu agama yang buruk sekali. Nah, sekarang sudah tugas saya untuk menyampaikan tentang Islam yang benar, Islam yang... Subhanallah. Jadi pemirsa Naba TV rahimakumullah, ternyata semakin kita gali pengalaman-pengalaman religi mereka berdua ini, semakin membuat kita penasaran. Tapi setiap pengalaman pribadi memang berbeda-beda ya. Daya tariknya itu luar biasa. Dan saya pikir beliau berdua sekarang sudah menjadi tokoh penggerak mu'alaf yang sangat terkenal di Indonesia ini. Kita doakan mereka berdua supaya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dan diberikan kemudahan beliau dalam menyampaikan dakwah Islam yang elegan, yang rahmatan lil alamin kepada masyarakat kita. Nah, sekarang tiba waktunya kita ingin minta beliau berdua untuk menyampaikan pesan-pesan khusus ya. Kira-kira Bu Anissa dulu, pesan-pesan khusus apa yang ini disampaikan kepada keluarga dan juga kepada non-muslim ataupun juga kepada umat Islam dari pengalaman merasakan indahnya agama Islam ini. Tafadholi. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, hidayah itu milik Allah. Hidayah bisa datang, tapi hidayah juga bisa dicabut kembali. Itu pelajaran yang Allah izinkan ke dalam hidup saya. Alhamdulillah, pelajaran hidup itu yang membuat saya semakin yakin bahwa tidak ada kata lain selain kafah, dan kita harus memegang teguh tali agama Allah ini, sehingga kita pulang nanti bisa menyampaikan kalimat tauhid sebagai penutup hidup kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cita-cita saya cuma satu, mendapatkan ridha Allah, dan plus tentunya kalau ridha Allah, insya Allah dapat syafaat Rasul. Masya Allah. Jadi Pesan kepada keluarga? pesannya cuman, sekarang ini kita hidup dalam fata morgana, karena hidup yang sejati adalah hidup akhirat. Jangan jual murah akhiratmu hanya demi kondisi dunia yang fata morgana. Jadi jaga terus akidah, jaga terus niat, luruskan semua, karena kita ini hanyalah hamba Allah yang mengharapkan kembali pulang ke surganya. Amin. Masya Allah. Terus ada harapan kepada keluarga yang belum muslim supaya ikut Bu Teresia masuk Islam? Ya, kalau kepada saudara-saudara saya yang belum menemukan, mengetahui keindahan Islam, saya selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik segala hati, seluruh hati manusia, untuk bisa memberikan hidayah kepada saudara-saudara saya, keluarga saya yang belum mengenal Islam, dan diberikan juga kekuatan kepada saya untuk bisa berdakwah tanpa kata, berdakwah dengan akhlak dan perbuatan. Insya Allah itu juga yang bisa dilakukan oleh seluruh umat muslim di Indonesia, sehingga Islam yang ada di Indonesia bukan lagi sekedar Islam narasi, tapi insya Allah menjadi Islam yang benar-benar agama kasih sayang. Subhanallah. Jazakallah khair Ustazah Ibu Anissa Teresa yang sudah merinding nih, bulu kuduk saya mendengarkan pesan-pesan moral beliau kepada keluarga dan juga kepada masyarakat kita. Betapa akhirat itu memang harus kita prioritaskan. Kata Al-Quran itu,
walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia yang fana ini. Sekarang kita minta Ustazah Nevi, apa pesan-pesan moral yang ingin disampaikan kepada keluarga maupun juga kepada pemirsa An-Naba TV di mana saja berada. Tafadholi. Baik, pertama untuk seluruh umat Islam ya, pemirsa TV An-Naba TV yang dirahmati Allah, adalah bagaimana Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan bersyukurlah apabila memang kita terlahir Islam, karena itu sudah modal yang Allah sudah berikan yang luar biasa. Dan jangan sampai di akhir hidup kita justru iman itu tergadaikan. Maka benar sekali Al-Quran mengatakan untuk masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, karena kalau kita tidak kafah, kita mungkin tidak akan bisa benar-benar menerapkan iman kita. Jadi semoga akhir hidup kita pun kita husnul khotimah. Amin. Ya, dan terlebih adalah kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dan terutama kita mohon bisa diberikan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhir, sehingga jangan sampai kita menggadaikan iman. Saya juga termasuk itu nasihat juga untuk saya. Lalu untuk keluarga saya selalu berdoa dan berharap bahwa saat ini kita itu jangan hanya pada titik untuk meyakini sesuatu yang kita tidak pernah untuk mencari prasangka kebenarannya, ya. Jadi jangan hanya mengikuti sebuah prasangka, kemudian karena keturunan agama nenek moyang. Ya, tapi ada baiknya untuk kita, karena sebenarnya di dunia ini Allah sudah memberikan banyak sinyal kepada kita, termasuk kepada saya ini, dan jangan berpikir bahwa karena sampai saat ini keluarga saya masih merasa bahwa nanti kalau berbicara dengan saya itu bisa terpengaruh, ya. Karena sesungguhnya Al-Quran sudah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa tidak ada seorang pun bisa dipaksa untuk masuk Islam, karena hak dan batil tidak bisa disamakan. Ketika orang sudah menemukan yang hak, maka dengan sukarela ataupun terpaksa mereka akan berbondong-bondong untuk masuk Islam. Jadi tidak ada yang akan memaksakan untuk masuk Islam, tapi hidayah itulah yang akan menuntun untuk seseorang, hidayah dari Allah yang akan menuntun untuk masuk Islam. Maka tidak ada jangan sampai merasa berat untuk bertemu, berbicara, ya. Semoga melalui siaran ini menjadi wasilah untuk keluarga saya mungkin bisa mendengarkan, sehingga nanti insya Allah hubungan kita bisa bertemu lagi dan tidak usah perlu takut, karena di dalam Islam sekali lagi tidak ada paksaan. Seperti itu. Bismillah. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah. Tidak terasa perjumpaan kita ini masih kurang banyak waktu yang kita butuhkan untuk mengungkapkan semua isi hati kita, untuk merasakan, mengekspresikan indahnya Islam ini. Dari tadi beliau berdua selalu menekankan betapa pentingnya menjadi muslim yang kafah. Pemirsa, apa sih sebenarnya muslim kafah itu? Kafah itu apa? Kafah itu kan secara bahasa artinya utuh, total. Jadi berislam yang total. Nah, kalau bahasa sederhananya begini, kalau Anda ingin menjadi muslim yang kafah, artinya Anda itu harus rela diatur oleh agama Islam. Jangan Anda yang mengatur Islam, ya. Jadi kalau Anda sudah mengatakan muslim, berarti harus rela diatur oleh semua aturan-aturan agama Islam ini. Nah, sami'na wa ata'na. Jadi kadang-kadang ada orang kita disuruh pakai jilbab. Misalnya ustazah, pakai jilbab. Dia bilang apa? Sami'na wa pikir-pikirna. Nah, ada lagi kalau orang yang umat Islam yang doyan merokok, kita bilang jangan merokok akhi, itu tidak baik. Dia bilang apa? Sami'na wa entar-entarna. Nah, ini artinya dia tidak mau diatur oleh Islam. Dan Islam yang kafah itu mau dikendalikan, mau diarahkan, mau diatur oleh agama Islam. Jadi itulah yang ingin dikatakan oleh ustazah berdua yang luar biasa ini, dan malu kita sebenarnya, ya. Antum sebagai muslim yang terlahir
dari Muslim itu, apa yang bisa kita lakukan buat dakwah ini. Beliau sudah membuat sebuah komunitas dakwah dan sudah banyak juga yang ditarik, disyahadatkan kepada Islam. Dan betul kata beliau tadi, percayalah, ya, Islam ini agama yang menghargai perbedaan, menghargai hak asasi manusia, dan tidak boleh ada orang masuk agama Islam ini secara dipaksa. Allah tegaskan dalam Al-Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, Allah katakan ya Muhammad, kebenaran datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang hendak beriman kepada Islam itu silahkan dia beriman, tidak dipaksa. Dan barang siapa yang ingin kafir, silahkan juga dia kafir, tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu beliau berdua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam ini adalah benar-benar karena hidayah, tidak ada unsur paksaan, tidak ada yang membujuk, ya, bukan karena materi dan lain sebagainya. Dan itulah sebenarnya yang ingin dikatakan beliau kepada keluarga, jangan menutup diri dan jangan takut kepada Islam, ya. Silakan kalau memang penasaran, ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, sebenarnya Islam itu seperti apa sih, begitu ya. Jangan kita terpengaruh dengan media di televisi, di koran, di sosmed itu yang syarat dengan penghinaan terhadap agama Islam. Percayalah saudara, Islam ini agama yang luar biasa, ya. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Ini yang saya pikir perlu kita yang non muslim, bukalah dirimu untuk mengetahui konsep agama lain, siapa tahu di sana ada kebenaran juga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk. Dan antum yang sudah berada dalam agama Islam ini, teruslah perkuat iman Islammu, komitmen terhadap agama Islam, dan yang paling terakhir itu adalah apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati terkecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Jadi bersyukur kita kepada Allah, ada yang dilahirkan dalam keadaan muslim, alhamdulillah. Tapi kami ini, ya, dilahirkan dari rahim mak yang tidak beragama Islam. Tapi setelah kami dewasa, alhamdulillah Allah berikan kami hidayah dengan upaya, dengan akal kami mencari kebenaran itu. Mudah-mudahan juga antum diberikan kesempatan yang sama untuk menggali kebenaran agama lain. Demikian pemirsa Nabat TV yang sudah antum senantiasa mengikuti siaran-siaran testimoni para mu'allaf dari An-Nabat TV ini. Mudah-mudahan antum mendapatkan pelajaran, mendapatkan nasihat, mendapatkan ibrah untuk menguatkan iman Islam kita di masa mendatang. Dan jaga iman anak-anak kita juga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada ibunda berdua ini, Ibu Anissa Teresia dan Ibu Ustazah Nevi Amalia. Ya, mudah-mudahan antuma berdua ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sebagai ibu rumah tangga tapi tidak menghalangi untuk berdakwah di jalan Allah, ya, bukan hanya sekedar mengurus keluarga suami, tapi antuma berdua ini teruslah bermanfaat di tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah. Jazakumullah atas kehadirannya ke studio An-Nabat TV. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali bincang-bincang kita dan testimoni ini untuk melengkapi testimoni yang sudah ada. Dan saya yakin pemirsa Nabat TV ini senantiasa penasaran, ya, karena tadi belum banyak yang kita gali karena waktunya yang sangat terbatas. Tapi ala kulli hal, antum berdua setelah muslim ini Masya Allah wajahnya bercahaya sekali. Ya. Ustaz, mau mengingatkan aja buat teman-teman yang sudah memilih Islam. Iya. Jangan lupa Allah pasti akan ngetes kita. Betul. Surat Al-Baqarah 155 akan diuji dengan sedikit ketakutan, kurang makanan, kurang segala macam. Tapi itu insya Allah untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah. Betul. Yang benar-benar. Betul. Jadi jangan pernah merasa, oh saya masuk Islam kok saya susah. Justru itu tesnya. Betul. Jadi Allah ingin mengetahui untuk menaikkan kelas kita gitu kan. Jadi kalau di sekolah itu kan ada ujian. Tujuan ujian itu apa? Untuk mengetahui kompetensi, kesungguhan si anak ini, IQ si anak itu. Jadi orang-orang beriman juga begitu, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi bentuk-bentuk ujian itu bermacam-macam. Ada kalanya dengan diuji setelah masuk Islam ini
kehilangan harta, kehilangan orang tua, kehilangan keluarga dan sebagainya, ya kita tetap memilih Allah segala-galanya, ya. Karena keluarga juga titipan, anak, suami juga titipan dari Allah. Jadi subhanallah, beliau berdua ini sudah diberikan pemahaman iman yang luar biasa indah dan baik sekali. Maka wajar kalau dua ustazah ini sudah berdakwah di tengah-tengah masyarakat kita. Terima kasih ustazah berdua, ya. Kaum muslimin, demikianlah kesaksian maupun pesan-pesan yang beliau-beliau ini sampaikan, ya, dari Ustadz Samsul Arifin Nababan maupun dengan ustazah ini, ya, yang berasal dari agama Kristen. Beliau mendapatkan hidayah di mana beliau-beliau ini mempunyai keilmuan dan Allah berikan kelembutan hatinya, ya, tentang bagaimana keindahan Islam, dapat menerima hidayah Islam, ya. Allah berikan hidayah tanpa ada pertentangan di dalam hatinya, karena memang hanyalah Allah yang dapat melembutkan hati seseorang, dan hanyalah Allah saja yang dapat menghilangkan kesombongan di dalam hati seseorang. Jika mana hidayah itu sudah sampai kepada kita, maka sambut hidayah itu, karena sesungguhnya kesempatan dalam Islam, ya, kesempatan hidayah itu datang pada kita itu tidak akan pernah 2 kali ataupun 3 kali, dan dia tidak akan pernah datang lagi setelah dia pergi, ya, dan tak dapat pula kita mencari apabila mana dia sudah pergi. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, ya, tentang video yang saya komentari ini tadi, ya, dan semoga saja para kaum muslimin, ya, semakin teguh keimanannya, semakin istiqomah ke dalam di dalam keimanannya, ya, bahwasanya memang hanyalah Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.